Kelebihan dan kekurangan tes uraian. Sebelum seorang pendidik atau evaluator memutuskan jenis tes yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar peserta didiknya, maka sangat perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangan jenis tes yang akan digunakan, termasuk ketika akan menggunakan jenis tes uraian. Lalu, apa saja kelebihan dan kekurangan jenis tes uraian tersebut? Yuk simak paparan berikut ini. Kelebihan tes uraian. 1. Dapat dengan baik mengukur hasil tes yang kompleks. Hasil belajar yang kompleks tidak hanya membedakan yang benar dari yang salah, tetapi juga dapat mengekspresikan pemikiran peserta tes. Inilah keunggulan tes uraian yang tidak dimiliki oleh tes objektif. 2. Mudah dan cepat dalam menyusun soal. Hal ini berbeda dengan soal objektif yang juga harus menyiapkan alternatif jawaban yang cukup banyak dan mempertimbangkan fungsi pengecohnya. 3. Lebih dapat diketahui tingkat pemahaman siswa terhadap kompetensi yang diukur. 4. Memotivasi siswa dalam mengekspresikan jawaban dengan kalimat sendiri. 5. Lebih murah biayanya. Hal ini karena biasanya jumlah soal tes uraian lebih sedikit dan penggandaannya lebih sedikit sehingga lebih murah daripada tes objektif. 6. Pengadministrasian soal lebih cepat. Ketika pelaksanaan tes uraian dilakukan secara online, maka penyebaran soal tes lebih cepat karena jumlah soal sedikit dan tidak mengetik alternatif jawaban seperti pada tes objektif. Kekurangan tes uraian. 1. Pengoreksian atau scoring lebih sukar, lama, dan subjektif. Karena jawaban siswa kadang berisi kalimat yang berbelit-belit sehingga dalam memberi scoring lebih sulit. Selain itu, di masa pembelajaran online dan tes dilakukan secara online, belum ada aplikasi yang mampu mendeteksi kebenaran jawaban dari tes uraian. 2. Butuh waktu lebih lama dalam mengerjakan satu butir soal. Hal ini jadi pertimbangan pembuat soal dalam menentukan jumlah soal. 3. Jumlah soal sedikit sehingga tidak semua materi dibuat soal. Hal ini berbeda dengan soal objektif yang dapat memuat banyak materi karena jumlah soal objektif relatif lebih banyak. 4. Pengoreksiannya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, apalagi yang tidak memahami materi dan penskoran dengan baik. Yang kelima, sering terjadi halo efek dan order efek. Halo efek yaitu kesan pertama. Jika kesan pertama dalam pembelajaran terhadap siswa A jelek, maka akan terbawa memberikan nilai jelek pada siswa A. Sedangkan order efek yaitu efek menilai hasil yang lebih mahal atau pelit pada jawaban siswa yang dikoreksi pertama dan lebih murah untuk siswa-siswa yang belakangan. Hal ini mungkin pada awal pemeriksaan evaluator masih segar bertenaga dan setelah lama mengoreksi sudah capek sehingga lebih murah.